Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Karno, NIM 2142329998, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama angkatan kedua tahun 2021, mata pelajaran IPS di Universitas Negeri Yogyakarta. Akan melaksanakan PPL siklus kedua secara daring dengan materi mobilitas sosial. Berikut video kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat-sehat semuanya ya? Sehat. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan Mas Rehan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa Terima kasih Mas Rehan sudah memberi doa. Ya, ini masih masa pandemi ya. Kita tetap senantiasa menjaga kesehatan yang pertama, yang kedua kesehatan. Saya cek kehadirannya dulu ya. Mbak Tulis sudah hadir? Hadir. Oke. Mbak Fatimah? Mas Anam? Hadir. Anam juga. Melanjutkan materi yang kemarin, sebelumnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas materi mobilitas sosial. Hari ini membahas mengenai pengertian mobilitas sosial dan bentuk mobilitas sosial. Untuk pada pagi hari ini kita lanjutkan akan membahas materi masih mobilitas sosial, yaitu faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kemarin sudah disebut ya, seperti kemarin kan anak-anak semuanya membuat semacam perencanaan bagaimana supaya bisa mengalami mobilitas vertikal seperti itu pada saat diskusi pada pertemuan sebelumnya. Kita menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat ya, bagaimana kita mengkondisikan atau memperkuat faktor-faktor yang mendorong supaya kita bisa meningkatkan mobilitas sosial kita. Dan bagaimana caranya ya, meminimalisir atau mengurangi faktor-faktor penghambat supaya kita itu tidak bisa terhambat dalam mengalami sosial vertikal ke atas. Dan sebenarnya sudah di atas bagaimana caranya itu tidak terlaksana. Antara lain tujuan pembelajaran yaitu ada yang pertama menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial benar. Kemudian yang kedua mendiskusikan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat yang tahu bersama dengan baik di dalam kelompok. Yang ketiga menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial dengan tanggung jawab dan percaya diri. Dalam pembelajaran ini ada penilaian ya, yang akan kita lakukan. Nilainya ada pengetahuan dan keterampilan yang kami diskusi nanti diskusi dalam kelompok grup WA dan kelompok. Siswa-siswi yang selalu bersemangat tentunya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kali ini kita akan bahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Apa
ya. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor politik. 6. Faktor kemudahan akses pendidikan. 7. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk. Baiklah, sekarang kita lanjut pelajari tentang penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan kondisi kekurangan ekonomi atau finansial seseorang yang menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam melakukan mobilitas sosial. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama. Diskriminasi dapat dirasakan pada suku bangsa, agama, atau kemampuan dalam bidang ekonomi. Faktor penghambat mobilitas selanjutnya adalah jumlah keluarga yang banyak. Masyarakat yang memiliki banyak anggota keluarga relatif dari media video tadi, pengamatan tadi, jadi untuk dijadikan sebagai dasar atau sebagai referensi untuk melakukan diskusi yang nantinya diskusi itu berkaitan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, dan diskusi nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok, ya kelompok 1 dan kelompok 2 karena ini 10 anak ya, masing-masing 5 anggotanya. Kelompok 1 Mbak Sulit, kelompok yang kedua Mbak Fatimah, Mas Anam, Mas Malik, dan Mas Rahmat. Itu untuk kelompok 1. Mbak Ida, Mbak Nila, Mas Rahman, Mas Raihan, dan Mas Jaki. Untuk dasar atau untuk referensi sebenarnya tidak terbatas dari video yang disampaikan, bisa juga melalui buku-buku IPS yang dari mobilitas sosial ataupun mungkin melalui link-link di internet ya, artikel atau mungkin tulisan lain nanti bisa dijadikan dasar atau dijadikan referensi untuk diskusi. Bisa kelihatan ya. Ya, ini untuk LKPD peserta didik nanti bisa dipakai seperti alat bantu lah ya untuk berdiskusi ya. Tadi tujuannya ini, kemudian petunjuknya tadi setelah mengamati video yang sudah ditampilkan, ini selanjutnya peserta didik diminta untuk berdiskusi dan kesalahan yang terdapat dalam KPD itu untuk menganalisis faktor-faktor pendorong yang terjadi pada peristiwa 1 dan 2. Jadi nanti dalam KPD ini ada peristiwa 1, peristiwa 2 yang atau kasus 1, kasus 2 yang nanti anak-anak semuanya silakan didiskusikan, dianalisis ada faktor-faktor pendorong apa saja atau faktor-faktor apa saja yang terjadi pada kasus atau peristiwa tersebut. Ini peristiwa 1 yang silakan Dewi tempat tinggal masyarakat di Masjidetno, tempat tinggal Dewi. Kemudian untuk peristiwa yang juga sebenarnya ini empat oh ya masyarakat Punya Rehan nge-lag, Pak. Oh, punya nge-lag.
Nggih. Silakan, Bapak. Berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman di kelompok 1, pendapat dari teman-teman di kelompok 1 dapat disimpulkan pada peristiwa atau fase ke-1 ada faktor pendorongan dan faktor penghambatan terjadinya mobilitas sosial berdasarkan diskusi hasil analisis kelompok 1. Faktor pendorongan terjadinya mobilitas sosial yaitu faktor struktural, di mana masyarakat desa Maduretno yang heterogen dari segi mata pencaharian sangat mendukung terjadinya mobilitas sosial karena masyarakat bisa memilih sesuai dengan potensi dan kemampuannya untuk mendapatkan profesi yang diinginkan. Faktor ekonomi, masyarakat desa Maduretno dan desa-desa sekitar sebelum pandemi melanda dapat bekerja sama sehingga dapat saling mendukung pada bidang pariwisata yang dapat merangkul semua kalangan termasuk berbagai mata pencaharian seperti petani, penambang pasir terlibat dalam pariwisata. Hal ini semakin menambah pendapatan warga desa dan meningkatkan taraf perekonomian warga desa. Faktor penghambat adanya pandemi. Pandemi menyebabkan aktivitas masyarakat dan kegiatan pariwisata mengalami kemandangan yang sebelumnya mampu mendorong taraf hidup masyarakat. Ya, terima kasih sekali Mbak Fatimah yang sudah membacakan hasil diskusinya yang lainnya. Jadi faktor pendukung dan faktor sosial ini tidak ditakuti, artinya suatu kejadian, suatu peristiwa di sana pasti ada faktor pendorongnya, ada faktor penghambatnya. Nah, untuk faktor-faktor ini pun tidak berdiri sendiri-sendiri, saling berpengaruh, saling berkaitan. Misalnya adanya diskriminasi, tapi bisa menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan bisa menyebabkan nanti akses ke pendidikan sulit. Nah, ini memang satu faktor dengan faktor yang lain tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan. Itulah risiko kita hidup dalam masyarakat. Saya kita harus mematuhi norma, aturan yang sudah dikatakan sebagai ukuran istilahnya ya, kita dalam bersikap itu kita dalam melakukan atau mendesain depan yang dikatakan hasil diskusi tadi ini di sini. Kemudian nanti ada juga yang mungkin saya sampaikan pengetahuan ini bisa di melalui com, ya ini linknya ini ya, com HPS ya. Terusnya nanti saya kirim lewat WA grup untuk kita, saya tunggu sampai jam 8. Untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan melanjutkan materi mobilitas sosial, yaitu materi saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Kami akan kembali ini tidak bosan-bosan saya mengingatkan menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan dan terhindar dari efek pandemi COVID-19. Akhiri saja pertemuan pelajaran pagi hari ini dengan doa syukur bersama untuk kegiatan. Mari kita baca doa untuk Alhamdulillah. Ya, akhiri saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.